Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ankun. Versi botak bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 8 chapter 40,7 bagian kedua yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Ankun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 8 chapter 40,7 bagian kedua ini menceritakan Saitama dan Genos yang diundang makan sup lobster di dojo Silver Fang. Namun secara mengejutkan muncul perkumpulan dojo hunter yang berencana menghancurkan dojo milik pahlawan kelas S tersebut. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Saitama, Genos, dan Charanko yang sedang mempersiapkan bahan makanan yang nantinya akan mereka jadikan satu menjadi sup lobster ke dalam panci panas. Kemudian Charanko menanyai Genos, apakah pahlawan tersebut juga bisa memakan makanan manusia? Genos menjawab jika Dr. Kuseno telah memberinya kemampuan modifikasi untuk bisa merasakan rasa dari makanan. Dia juga dapat memakan makanan organik apapun, dan nanti tubuhnya akan mengubah makanan itu menjadi bahan bakar biomasa. Si botak yang mendengar cerita tersebut merasa cukup kagum, karena menurutnya hampir semua tubuh muridnya itu adalah robot. Sambil mengupas kentang, Genos bercerita juga jika Dr. Kuseno telah berusaha keras agar dia bisa hidup seperti layaknya manusia. Saitama merasa jika sikap dari dokter tersebut begitu mulia. Beberapa saat kemudian, mereka memasukkan semua bahan makanan yang telah disiapkan ke dalam panci besar. Dan yang mereka perlukan sekarang tinggal memasaknya saja. Namun tiba-tiba ada beberapa orang yang datang sambil berteriak jika mereka telah menantang dojo ini. Ternyata itu adalah perkumpulan seni bela diri yang memburu banyak dojo akhir-akhir ini. Charanko yang melihat banyaknya orang yang datang begitu kaget. Dia juga meminta orang-orang itu untuk melepas sepatu mereka ketika masuk ke dalam dojo. Salah satu anggota kelompok tersebut memberitahu jika mereka berasal dari perkumpulan dojo berandalan dan kedatangan mereka ini adalah untuk menghancurkan dojo milik Silver Fang. Namun setelah melihat dengan seksama membuat mereka jadi bingung sendiri karena di hadapan kelompok tersebut hanya ada 3 orang yang seperti sedang memasak sup untuk dimakan. Charanko yang menyadari jika itu adalah kelompok dojo hunter membuatnya cukup panik. Dalam hatinya sendiri dia bertanya-tanya, apakah mereka adalah orang-orang yang menyerang beberapa dojo lain akhir-akhir ini? Sambil gemetar ketakutan, dia mencoba memberanikan diri untuk maju. Dia memberitahu jika Master Bang sedang tidak berada di dalam dojo, dan dia juga tidak bisa mentolerir kepada mereka, para dojo hunter, dengan sikap yang telah mereka lakukan. Melihat sikap berani yang murid ini perbuat, membuat para anggota dojo hunter merasa tertantang. Salah satu anggota menantang Charanko untuk menerima serangan mereka sebagai ganti dari apa yang sudah pendekar itu katakan. Mendengar hal tersebut membuat nyali Charanko jadi makin ciut. Apalagi posisinya ini adalah sendirian dan harus melawan banyaknya orang yang datang tersebut. Benar saja, salah satu anggota dojo hunter maju dan menyerang Charanko secara membabi buta. Sambil ketakutan, murid Silver Fang itu mencoba untuk menghindar. Dia juga meminta kepada kedua pahlawan tersebut agar ikut membantunya dan melakukan sesuatu kepada mereka. Konyolnya, meski keadaan sudah menjadi genting sekalipun, Saitama dan Genos malah asik makan sup yang telah matang itu, seakan tidak terjadi apa-apa. Sontak saja anggota dojo hunter tersebut melancarkan serangannya, dan seketika membuat Charanko terhempas ke arah mereka berdua. Melihat murid Bang itu terlempar seperti mau menabrak panci makanan tersebut, dengan sigap menggunakan supitnya, Saitama segera menangkap dan mengomeli Charanko dengan apa yang dia perbuat. Melihat hal itu membuat para anggota dojo hunter tertantang. Menurut mereka, 2 orang pahlawan itu seperti tidak peduli dan hanya fokus soal makanan saja. Dengan begitu mereka bisa menghancurkan dojo ini dengan lebih mudah. Kemudian salah satu anggota maju menghampiri beberapa sisa lobster yang ditaruh di dalam kardus. Dia berencana untuk menginjak lobster itu.
Namun ketika anggota Dojo Hunter itu menginjaknya dengan sigap, Genos langsung mengambil makanan laut itu dan menjaga jarak cukup jauh. Kejadian itu membuat para anggota yang lain jadi naik pitam. Salah satu anggota Dojo Hunter pun maju dan mengomeli aksi dari pahlawan cyborg tersebut. Tapi menggunakan satu dorongan saja, Genos langsung menghempaskan anggota Dojo Hunter itu dengan sangat telak, bahkan membuat dinding dojo sampai berlubang. Charanko yang melihat kejadian tersebut begitu panik. Di sisi lain, si botak memuji aksi dari muridnya itu. Menurutnya, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini bertindak sesuka hati. Selain itu, menundukkan Dojo Hunter mungkin bukan bagian dari tugas mereka sebagai pahlawan. Tapi aksi dari mereka kali ini sudah benar-benar melewati batas. Dari depan sendiri, para anggota Dojo Hunter yang lain maju secara bersamaan dan bersiap menyerang Saitama. Akan tetapi dengan mudahnya, si botak menghempaskan mereka semua hanya dengan menggunakan subit saja. Kejadian itu membuat para pasukan Dojo Hunter terhempas jauh keluar dojo, dan seketika membuat dojo tersebut mengalami kerusakan yang lumayan parah. Menyisakan seorang anggota saja yang bernama Benpatsu. Dia begitu bingung harus berbuat apa, dan akhirnya dia pun disandera oleh si botak dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, ketika Bang kembali dari berbelanja, membuatnya begitu kaget dengan apa yang terjadi dengan dojo miliknya. Sambil emosi, dia menanyai anggota Dojo Hunter itu, apakah ini adalah ulah dari kelompok mereka? Tentu saja sambil ketakutan, Benpatsu mengaku jika ini semua adalah ulah dari kedua pahlawan itu. Tapi Bang memarahinya karena semua ini tidak akan terjadi jika mereka tidak berkelahi di sini. Di sisi lain, para anggota Dojo Hunter yang telah diterbangkan itu kembali berkumpul dan berjalan ke suatu tempat lain. Mereka masih tidak terima dengan kekalahan mereka seperti ini. Apalagi menurut berita, dojo milik Silver Fang itu telah dibubarkan karena ulah dari seorang murid. Mereka tidak mengira jika dojo yang hampir mati tersebut masih saja memiliki beberapa monster kuat yang menjaganya. Tidak lama kemudian, salah satu anggota mereka seperti berbenturan dengan salah seorang warga yang sedang lewat. Sontak saja dia pun memarahi orang tersebut agar melihat jalan dengan benar. Ternyata itu adalah Garo. Sambil menoleh, dia juga menanyai para anggota geng itu, apa yang terjadi dengan dojo milik Silver Fang. Para anggota dojo tersebut tidak mengira jika orang itu mendengar pembicaraan mereka. Lalu singkat cerita, Garo malah mengajar para anggota Dojo Hunter tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, seusai membantai mereka semua, Garo berkomentar jika kelompok ini begitu buruk. Karena aksinya ini bahkan tidak bisa dia gunakan sebagai batu loncatan untuk bisa berada di tempat yang lebih tinggi. Salah satu anggota dojo yang terluka itu mencoba untuk bangkit dan bertanya, siapa orang tersebut sebenarnya? Sambil tersenyum, Garo menjawab jika dia adalah seorang villain. Sedangkan di dojo Silver Fang sendiri, mereka berempat kembali melanjutkan makan bersama. Si botak yang makan lobster tersebut dengan tambahan lauk kubis itu begitu bahagia, sampai-sampai membuat tubuhnya gemetaran. Menurutnya, rasa dari makanan yang mereka racik bersama ini begitu enak. Dan akhirnya cerita Extra 8 One Punch Man chapter 40,7 bagian kedua telah usai. Oke guys, itu tadi review Extra 8 manga One Punch Man versi Murata chapter 40,7 bagian kedua, yang indisinya memperlihatkan Saitama bersama Genos, Charanko dan Bang yang akhirnya makan lobster bersama. Meskipun sebelumnya ada serangan dari geng pemburu dojo, tapi pada akhirnya aktivitas makan bersama mereka tetap berjalan dengan lancar. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review Extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.